Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Saya berharap semua dalam keadaan baik. Sekali lagi, mari masuk hadirat Tuhan dalam doa pagi online. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami untuk hidup sebagai penyembah-penyembah Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, karena menghayati anugerah yang Kau telah curahkan dalam hidup kami. Pimpin oleh kebenaran firman Tuhan, kami menghayati anugerah-Mu itu. Sebentar kami renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus,
Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu, Rasul Paulus bersyukur atas iman dan kasih yang nampak dalam jemaat Efesus kepada orang-orang kudus, kepada hamba-hamba Tuhan. Jemaat Efesus begitu memperhatikan kehidupan hamba-hamba Tuhan. Mungkin dalam bentuk dukungan, dalam bentuk memperhatikan kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka itu membuat Rasul Paulus terkesan. Rasul Paulus menyatakan sayangnya kepada jemaat Tuhan, kasihnya. Ini jemaat yang baik, ini jemaat yang memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Bentuk rasa sayangnya itu dinyatakan dalam doa supaya Tuhan, ya ini yang menarik, memberi hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Tuhan maksudnya, mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu? Sebagai rasul, ya sebagai hamba Tuhan, mengetahui yang terbaik bagi umat yang Dia kasihi, yang Tuhan juga kasih, adalah bila umat itu mengenal dengan benar tentang Allah. Rasul Paulus berdoa agar mata hati jemaat Efesus terang dalam memahami kekayaan kemuliaan yang ditentukan Allah bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita orang percaya. Semuanya itu dikerjakan Allah dalam Kristus yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah, pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus adalah pengenalan dalam kebangkitan dan kenaikan Yesus sebagai karya dan bukti kemenangannya atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Allah telah memberikan tempat yang terhormat dan kekuasaan yang tertinggi kepada Kristus, Sang Kepala Jemaat, yang jemaat adalah tubuhnya. Allah menjamin bahwa Ia akan memimpin dan menyertai umatnya melalui Roh Kudus selama-lamanya. Bapak Ibu, sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Tuhan, demikian juga saya menyadari betapa pentingnya setiap umat Tuhan, terlebih umat Tuhan yang bagi kami hamba-hamba Tuhan, kami mengenalnya sebagai jemaat yang baik, yang mengasihi hamba-hambanya. Betapa penting bagi mereka ini mengenal Tuhan dengan benar, supaya memiliki iman yang tangguh. Dengan iman yang kukuh, yang kokoh, setiap umat Tuhan mampu melewati setiap pergumulan
dan tantangan, sehingga peroleh kemenangan di dalam pertolongan Tuhan. Selain daripada itu, iman yang kokoh akan mendorong orang percaya menjadi saksi Kristus, yaitu saksi yang akan berbicara tentang kekayaan, kemuliaan, dan tentang kuasa Allah yang membebaskannya dari dosa dan kuasa jahat dan membawanya dalam hidup kemuliaan di dalam Tuhan. Kemuliaan secara rohani, di mana kehidupan kita menjadi berarti dan bernilai kekal. Bapak Ibu, pada zaman ini siapapun kita bisa terlena oleh berbagai aktivitas kehidupan. Aktivitas yang begitu padat sehingga kita lupa akan pentingnya pengenalan pribadi dengan benar. Kegiatan-kegiatan gereja kita ikuti sebagai rutinitas saja tanpa menghayati lebih dalam. Baru-baru ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Tetapi apakah kita menghayati karya kebangkitan itu yang menjadi pengharapan yang kekal bagi setiap orang percaya? Pengenalan yang benar terhadap Allah akan melahirkan sikap, tindakan, dan perbuatan hidup yang benar pula. Dan pada akhirnya setiap orang percaya akan menjadi saksi dan mengharumkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya tahu beberapa dari Bapak Ibu, banyak dari Bapak Ibu mengasihi kami hamba-hambanya, mendukung kami dalam pelayanan dengan berbagai macam hal. Sebagai rasa syukur kami, seperti Rasul Paulus yang begitu diperhatikan kehidupannya oleh jemaat Efesus, kami juga rindu berdoa bagi Bapak Ibu untuk makin mengenal Tuhan secara pribadi. Karena pengenalan akan Tuhan inilah yang mengokohkan iman kita lebih lagi, yang membuat kita setia, yang membuat kita tidak goyah, yang membuat kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya. Bapak Ibu semua ada, siap, karena membawa buah yang nyata, buah yang manis, karakter yang indah, karakter ilahi, jiwa-jiwa dan karya ilahi yang nyata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di hari yang baru ini Engkau meneguhkan kami kembali iman percaya kami. Hamba-Mu secara khusus, sebagaimana Rasul Paulus, bersyukur atas keadaan umat Tuhan yang mengasihi hamba-hamba-Mu, menyatakan imannya dengan mengasihi hamba-hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi mereka supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Karena mereka adalah umat Tuhan yang mengasihi-Mu Tuhan. Kasih mereka kepada hamba-Mu adalah bukti kasih mereka kepadamu. Maka nyatakan pribadi-Mu dalam pribadi mereka, dalam pengenalan akan firman-Mu, sehingga tidak satupun mereka tersesat, tidak satupun mereka goyah, tetapi menjelang hari di akhir zaman ini, iman mereka boleh makin kokoh di dalam Engkau. Bahkan kehidupan mereka memuliakan Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus yang mulia. Allah Roh Kudus bekerja di antara umat-Mu, memimpin mereka dalam pengenalan akan Tuhan, membawa mereka dalam pengalaman-pengalaman rohani yang membukakan mata rohani kami, makin melihat jelas karya Tuhan dalam kehidupan kami. Baik pribadi lepas pribadi, baik dalam kehidupan berumah tangga, maupun dalam kehidupan kami berkomunitas
dalam gerejamu semacor. Baik yang bersama-sama kami di Jakarta maupun juga yang di luar kota ini, tetapi mereka mendukung pelayanan kami. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, lawat umat-Mu dalam pengenalan akan Engkau. Semakin kami mengenal-Mu, semakin kami mengasihi-Mu Tuhan, dan Engkau makin mengasihi kami, sehingga anugerah karya-Mu, rancangan-rancangan-Mu digenapi atas kehidupan kami. Berkat kasih penyertaan perlindungan dinyatakan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Tuntunan-Mu nyata hari demi sehari, melalui kebenaran firman-Mu yang menjadi terang dan suluh bagi jalan kami. Kami bersama dengan Engkau, Engkau bersama dengan kami, menyatakan kemuliaan Bapa bagi dunia ini. Limpah kasih karunia dan berkat-berkat-Mu. Tidak ada yang berkekurangan, tetapi berkelimpahan. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Untuk menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian doa pagi kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.